akan bertemu. Bangga dan sangat terharu. Seperti itulah yang sedang dirasakan oleh fans timnas Indonesia di seluruh dunia saat ini. Kemenangan atas Argentina bahkan menjadi kemenangan yang bakal sulit dilupakan. Dan tak sedikit yang mulai menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia yang memang benar adanya. Bahkan calon lawan Indonesia di round 3, macam Arab Saudi dan juga Cina, mulai siaga dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Terutama sejak memiliki ketua PSSI sekeren Erick Thohir. Disinari mentari, hati ini berjuang. Garuda, Garuda, terbanglah tanpa henti. Detik waktu terus berjalan, dan timnas Indonesia benar-benar harus melakukan persiapan sebaik mungkin untuk 2 laga round ketiga di bulan September. Ya, sesuai jadwal, kalau Indonesia akan bertandang ke markas Arab Saudi di laga perdana, baru kemudian menjamu Australia di GBK selang beberapa hari. Jelas ini akan jadi sebuah jadwal yang begitu melelahkan. Karena diketahui, usai laga melawan Arab, rombongan timnas akan langsung cabut balik alias gak ke hotel demi efisiensi waktu. Nah, yang masih jadi kekhawatiran publik, ketika melawan Arab nanti, Indonesia kayaknya masih mengandalkan full pemain yang selama ini sejak babak awal hingga kedua kemarin. Malah yang ada, skuad ini masih keropos. Usai Justin Hubner dipastikan absen, begitupun juga Jordi Amat yang baru aja dikonfirmasi juga absen. Atas dasar itu, Coach Shin benar-benar harus memutar otak lebih keras agar bisa menciptakan pertahanan solid ketika main di stadion yang katanya jimat bagi Arab itu. Sementara itu, jelang match melawan Arab Saudi, terdapat sebuah kabar baik dari pasukan Garuda Muda yang baru saja mengalahkan tim kuat Argentina dalam sebuah turnamen yang berlangsung di Korea Selatan. Keberhasilan timnas U19 mengalahkan Argentina menjadi sebuah berita besar di beberapa kalangan pecinta sepak bola di dunia, termasuk Arab Saudi dan Cina, yang merupakan calon lawan timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meski yang berhasil menang atas Argentina adalah tim junior, namun mereka mulai siaga satu melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin pesat yang dimulai dari usia muda. Terutama sejak dipegang oleh Pak Erick Thohir, timnas Indonesia selalu memberikan kejutan-kejutan tak terduga. Mulai dari tampil ciamik di Piala Asia 2023, lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, dan juara Piala AFF U19. Dan kini, kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, meski menjadi tim kejutan dan menjadi tim paling rendah dari segi ranking FIFA, namun timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang tak bisa dianggap remeh. Apalagi mereka barusan diperkuat kiper FC Dallas Martin Paes. Jelas, kekuatan Indonesia ini tak bisa dianggap enteng. Garuda terbang tinggi, menembus awan biru. Jauh lihat di sana, kita akan bertemu. Menelan angin kencang, tak pernah lelah terbang. Disinari mentari. Arab mulai cemas saat melihat antusias fans Indonesia. Sementara itu, di tengah kecemasan publik, apakah Indonesia bisa paling enggak meraih 1 poin di Jeddah? Ada kabar positif yang disampaikan pihak Federasi Arab Saudi, di mana CIFF kabarnya nggak akan melakukan hal yang dalam tanda kutip licik ketika melawan Indonesia. Yang salah satunya itu dibuktikan dengan menyediakan tiket murah bagi supporter Indonesia yang mau datang ke stadion. Ya, seperti diketahui, kalau CIFF sudah menyediakan tiket khusus bagi supporter timnas Indonesia yang dijual dalam 3 kategori dengan jumlah terbatas di situs Webook. Pertama ada kategori Gold, seharga Rp500 atau setara dengan 2 juta, di mana kategori Gold kemungkinan berada di tribun VIP, sebab kategori itu juga menjadi harga tiket umum tertinggi untuk partai Arab Saudi berhadapan dengan timnas Indonesia. Nah, yang kedua, selain Gold, kategori 4, belakang gawang selatan King Abdullah Sport City Stadium juga dijual untuk pendukung timnas Indonesia, seharga Rp10 atau setara dengan Rp41.000. Dan satu kategori lagi yang juga diperuntukkan untuk fans timnas Indonesia adalah kategori 3,
yang juga berlokasi di belakang gawang selatan King Abdullah Sport City Stadium dengan harga Rp15 atau Rp62.000. Ya emang sih murah pol, dan kami juga tahu kalau soal duit, ibarat gratisan pun Arab gak bakal kehabisan duit. Tapi ya, ongkos dari kesini terus kesananya itu loh, yang aduh mantap lah pokoknya. Bersama kita menang. Skuad Arab sedang retak jelang hadapi Indonesia. Dituntut untuk membawa prestasi tinggi di skuad timnas Arab Saudi, target pertama yang diberikan oleh federasi pada Mancini adalah membawa Arab merengkuh gelar juara di ajang Piala Asia yang udah sejak tahun 1996 gak pernah negara itu raih kembali. Tapi sayang, dirinya justru memulainya dengan kontroversi saat mendepak 3 pemain senior Arab Saudi. 3 pemain senior yang didepak dan tidak diikutkan ke ajang Piala Asia Qatar di timnas Arab adalah Salman Al-Faraj dari Al-Hilal dan Sultan Al-Ghanam serta Nawaf Al-Aqidi dari Al-Nassr. Sebuah keretakan yang dialami skuad The Falcon semoga bisa dimanfaatkan para pemain Indonesia untuk mencuri poin perdananya di ronde ketiga nanti. Cina nggak mau remehkan kekuatan baru Indonesia. Seperti kita ketahui, kalau Cina ini menjadi tim paling songong dari kontestan lainnya di grup C, ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia. Bahkan mereka sempat menganggap Indonesia sebagai tim yang paling realistis untuk dikalahkan. Namun kini, saat melihat perjuangan timnas muda Indonesia dengan mengalahkan Argentina, mereka mulai sadar kalau Indonesia ini bukan tim yang mudah menyerah. Dan kini, Cina mulai menaruh respek kepada timnas Indonesia. Dan jadi itulah, saat Arab Saudi dan Cina mulai menaruh respek ke timnas Indonesia. Mereka kini sadar kalau timnas Indonesia bukan tim yang mudah menyerah dan tak patut untuk diremehkan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.